Kini satu lagi orang yang perlu Nagara ladeni dan cari keberadaannya. Davina. Sebelum itu, dia butuh asupan kasih sayang dari Kanaya. Jadilah malam di mana sebetulnya kakeknya meminta dirinya menginap, Nagara malah kabur dan pergi ke rumah sakit. Sebab Kanaya juga bilang ia tengah ditinggalkan sendirian di sana sejak sore. Papanya ada dinas ke kota sebelah, mendadak. Dan seperti biasa, si Mama ngikut. Biasa paling lama seminggu. Nainui, kata Nagara. Apa sih kok Nainui, balas Kanaya. Biar lucu, ujar Nagara. Udah beres? Tanya Kanaya. Udah. Kalau saya bilang udah di parkiran rumah sakit, kamu percaya nggak? Kata Nagara. Hah? Katanya nginap. Balas Kanaya. Sange soalnya, ujar Nagara. Hah? Gila ah, seru Kanaya. Balas Nagara. Kanaya menatap layar ponselnya tidak percaya. Makin Nagara pandai mengekspresikan diri, malah makin membuat Kanaya ketar-ketir. Lantaran Nagara ternyata tipikal yang ceplas-ceplos. Apa saja bisa keluar dari mulutnya. Tanpa disaring terlebih dahulu. Nagara keluar dari dalam mobilnya. Menahan tawa ketika Kanaya tidak segera membalas pesannya. Dan di status bar terlihat gadis itu tengah mengetik. Cuman ngetik apa yang sampai 5 menit tidak selesai-selesai. Teks proklamasi kemerdekaan. Balas Kanaya. Ngetik lama tuh cuman mau kopas chat saya, Nay. Tanya Nagara. Kamu tidur di kursi tunggu aja nggak sih, Mas? Balas Kanaya. Ya kok gitu, saya kan sange sama kamu, ujar Nagara. Mas please. Aku geli bacanya. Ini beneran kamu apa bukan? Kata Kanaya. Send a picture, balas Nagara. Dia memotret dirinya sendiri di tembok dekat meja resepsionis. Dengan gaya khas bapak-bapak alias gaya jempol terangkat. Tapi, aku mesti apa gitu? Tanya Kanaya. Peluk, jawab Nagara. Udah. Tanya Kanaya. Iya mau tambah yang lain. Balas Nagara. Ya tapi kalau bantuin kamu, kayaknya nggak bisa. Tanganku masih lemes, ujar Kanaya. Loh bantuin gimana? Orang sange tuh. Sangat kangen. Kata Nagara. Nagara yakin kini Kanaya sedang malu sendiri. Dan menyesali balasan yang ia berikan kepada dirinya. Ah, dia jadi tidak sabar sampai di ruang inap Kanaya. Sebelum ke sana, Nagara belok dulu ke kantin rumah sakit. Membeli 2 susu kotak rasa coklat. Barulah kembali berjalan ke kamar Kanaya. Namun ketika ia membuka pintu ruang inap tersebut, alangkah terkejutnya dirinya melihat sang papa dan mama tiri. Cih, Nagara sebetulnya tidak sudi memanggil seperti itu. Tengah berdiri di sebelah Kanaya. Dengan wajah memohon-mohon. Dia lantas masuk. Kanaya yang kebingungan dengan kedatangan orang yang mengaku sebagai papa Nagara juga wanita yang wajahnya sudah tidak asing lagi bagi Kanaya, membuatnya memilih menggenggam tangan Nagara dengan pandangan bertanya. Rahang Nagara mengetat. Nagara, sudah lama kita nggak bertemu. Kamu apa kabar? Tanya pria itu. Nggak baik setelah melihat Anda, jawab Nagara. Ada keperluan apa kemari? Tanya Nagara. Kami hanya mau menjenguk istri kamu, balas pria itu. Udah kan? Silakan pergi, ujar Nagara. Mas, tegur Kanaya. Mendengar sedikit cerita mengenai papa Nagara dan selingkuhannya yang sekarang ternyata menjadi istri sah, Kanaya bisa mengerti rasa sakit yang Nagara rasakan. Namun masih ada teka-teki di kepala Kanaya. Bertahun-tahun mereka menghilang. Tanpa jejak. Tiba-tiba menunjukkan wajah dengan alasan ingin menjenguk istrinya. Tahu dari mana juga Nagara sudah menikah. Padahal hari pernikahannya, pria itu tidak ada hadir. Nak, ada yang ingin papa bicarakan, kata pria itu. Saya nggak sudi memanggil Anda dengan panggilan papa, balas Nagara. Pria dengan setelan jas rapi itu menarik napas panjang. Pun dengan wanita di sebelahnya yang setia merangkul lengannya. Membuat Nagara berdecih. Apalagi, mau lihat keadaan istri saya setelah dianiaya anak kesayangan kalian itu.
Kemana dia? Kemana Davina? Tanya Nagara. Bodoh jika Davina mengira Kanaya sebatas mahasiswi yang berusaha menggodanya. Di saat dia bahkan sudah berkawan baik dengan Kanaya selama bertahun-tahun dan mengetahui karakter Kanaya. Bodoh juga segera mengunggah foto yang ia ambil secara diam-diam itu yang kini malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Setelah kabar mengenai Kanaya yang ternyata istri Nagara, Davina yang saat itu terkuak sebagai dalang di balik foto-foto yang tersebar langsung mendapatkan cibiran dan makian. Bahkan banyak yang membawa kasus serupa ketika Kanaya dibully dulu. Sepertinya hukum, apa yang kamu tebar, maka itu yang kamu tuai, benar adanya. Kesialan bertubi-tubi hinggap lagi setelah Nadine menyebarkan skandal antara dirinya dan Pak Banu, salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bejatnya, beliau sudah memiliki istri dan 2 anak. Belum lagi Davina melakoni perannya sebagai simpanan sudah hampir 1 tahun. Bahkan saat ia masih berpacaran dengan Unles System, dengan Jeffrey. Demi menghidupi gayanya yang mewah. Kalau dipikir, Nagara tidak perlu mencari tahu keberadaan gadis itu sekarang dan membuatnya hancur. Sebab ia bahkan sudah menghancurkan hidupnya sendiri. Atas nama Davina, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap Kanaya berlapang dada untuk memakan kesalahannya, kata pria itu. Enggak, jawab Nagara. Mas, ujar Kanaya. Kanaya memberitahu Nagara lewat sorot matanya, jika kali ini waktunya untuk berbicara. Saya sudah melupakan kesalahan Davina pada saya, kata Kanaya. Kanaya masih tidak habis pikir. Jadi selingkuhan papa Nagara itu Tante Nirma. Berteman dengan Davina dari zaman SMA, tidak pernah sekalipun Kanaya melihat rupa ayah temannya itu. Wajar, sebab ia biasa main ke rumah Davina di siang hari. Dan jika ditanya, ayahnya pasti sedang bekerja. Hanya ada sang ibu saja. Tante Nirma kini menatap Kanaya sendu. Tidak mengatakan sebaik kata apapun. Selain senyum pahit, melupakan bukan berarti memaafkan. Dan tidak perlu terlalu berbesar hati untuk memaafkan orang lain. Di saat kita sendiri saja bahkan belum bisa mencoba untuk memaafkan diri sendiri atas rasa sakit yang kita terima. Jadi Davina adik tiri kamu? Tanya Kanaya. Jawab Nagara. Kedua pasang manusia itu kini saling berdesakan tidur di atas brangkar. Dengan cahaya remang dari gorden kamar yang dibuka. Karena lampu yang dimatikan. Kanaya mengalah, agar Nagara bisa terlelap. Kamu tahu sejak kapan? Tanya Kanaya. Dia masuk kuliah, jawab Nagara. Apakah Davina juga tahu jika Nagara merupakan kakak tirinya? Tentu iya. Tapi ia tidak pernah berniat mendekat. Bahkan dari radius 5 meter, tatapan menghunus dan penuh kebencian bisa Davina rasakan terpancar dari mata Nagara. Menembus sampai ke hatinya. Jadi ia cukup tahu diri. Meski rasanya tidak adil menerima kebencian karena sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Ia tidak pernah meminta terlahir sebagai anak dari wanita perebut. Penggoda. Mas, kata dokter tadi waktu kamu belum balik ke sini. Aku udah boleh pulang besok lusa, kata Kanaya. Asyik dong, balas Nagara. Tapi aku udah boleh pulang ke apartemen kamu belum ya? Tanya Kanaya. Nagara menolehkan kepalanya dengan dahi berkerut dalam. Emang ada yang larang? Tanya Nagara. Kamu. Waktu itu. Katanya aku nggak boleh pulang sebelum tahu jawaban kenapa aku nggak jujur abis ketemu Jeffrey. Lebih tepatnya nggak sengaja ketemu, ujar Kanaya. Nagara meringis. Maafin dong, Nay. Maaf juga udah bentak-bentak, kata Nagara. Nggak enak tahu rasanya. Sakit. Di sini, ujar Kanaya. Kanaya menunjuk lokasi jantungnya di dada sebelah kiri dan Nagara malah mengartikan lain gesturnya itu. Sini dielus biar nggak sakit lagi, kata Nagara. Apa sih? Seru Kanaya. Katanya sakit, ujar Nagara. Yang dalam. Bukan bagian luar, balas Kanaya. Yah,
Nagara mendesah kecewa. Saya mau Niwusu aja deh kalau gitu, kata Nagara. Mas, seru Kanaya. Jangan teriak-teriak, Nai, ujar Nagara. Lagian kamu aneh-aneh aja. Nggak mau aku ah, kata Kanaya. Kanaya membalikkan badan memunggungi Nagara. Sedang si laki-laki mengulurkan tangan ke depan, melewati badan Kanaya. Mengambil satu susu kotak yang ada di atas meja nakas. Nyusu ini. Sekarang siapa coba yang mesum, ujar Nagara. Pipi Kanaya memerah. Ia tidak ingin dicap memiliki pikiran kotor seperti itu. Soalnya kamu ambigu ngomongnya, kata Kanaya. Nagara bangkit dari duduknya dan menusukkan sedotannya. Lalu mulai menyedot susu coklat tersebut. Ya ini kan namanya Niwusu, Nai. Kalau di dada kamu jadinya nenen, kata Nagara. Ya Tuhan, sejak kapan mulut Nagara suka berkata vulgar seperti ini? Sebelum pulang ke apartemen, tentu Nagara sudah memesan jasa Go-Clean untuk membersihkan segala benda yang berantakan abis ia marah tempo hari. Dulu-dulu si Nagara enggan, kalau apartemennya kotor ya lebih baik dibersihkan sendiri. Hitung-hitung olahraga dan membersihkan pikiran. Katanya rumah kita merupakan cerminan dari pikiran kita. Kalau berantakan berarti otaknya juga aut-autan. Meski sudah selesai dibersihkan, pikirannya tetap saja berantakan sih. Hanya lebih fresh sedikit. Soalnya dia juga tidak mau ada orang asing yang masuk ke kediamannya. Literally orang asing karena tidak kenal. Berhubung sekarang situasinya tidak memungkinkan. Dia kepepet. Jadilah Nagara memesan jasa tersebut 2 jam sebelum Kanaya dibawa pulang. Membuat Nagara mesti pulang dulu sebentar membukakan pintu untuk tukang Go-Clean-nya. Lalu cus balik lagi ke rumah sakit. Nagara tidak takut barangnya dicolong atau hilang sih, sebab perusahaan yang menyediakan jasa tersebut sudah menjamin keamanan dan privasi setiap pengguna. Kalaupun ia ada yang hilang, tinggal melapor. Cuman ya setahunya jarang terjadi. Nai, mobil kamu berarti di mana? Waktu itu ke kos temenmu ya? Jadi masih di sana? Tanya Nagara. Kanaya yang tengah duduk-duduk santai sembari menonton kartun Chibi Maruko-chan di televisi pun menoleh. Kemudian melotot. Lah mas, mobilku masih di bengkel. Seru Kanaya. Kok bisa? Dibawa kapan? Tanya Nagara heran. Ia baru saja mengganti sprei kamar mereka. Iya mereka, sebab Kanaya sudah resmi pindah tidur ke kamarnya. Kini Nagara berniat membawa Kanaya ke sana, untuk istirahat. Namun Kanaya menolak, ingin rebahan di sana saja. Yang pas hujan-hujan. Aku neduh. Itu bukan semata sengaja ketemu sama inisial J. Tapi ban mobilku meledung, ujar Kanaya. Kanaya menyamarkan nama Jeffrey demikian. Jawabannya sontak membuat Nagara menggaruk leher belakangnya canggung. Ia pikir Kanaya sengaja bertemu Jeffrey di sana. Tapi ya sudah, dia tidak mau membahas si keparat itu lagi. Makanya jangan asal suuzon, kata Kanaya. Apalagi abis itu aku diusir sama kamu. Jadilah ke tempat olah naik angkot. Gara-gara HP-ku mati nggak bisa pesen ojol, ujar Kanaya. Aduh, banyak banget salah saya ya, Nai. Ini saya mesti minta maaf di atas materai nggak? Tanya Nagara. Bercanda mulu. Seru Kanaya. Nggak bercanda, Cil, ujar Nagara. Nagara mengambil tempat duduk di sebelah Kanaya. Dan merangkul bahu perempuan itu, tidak begitu erat. Lalu menempelkan pipi kanannya ke pipi kiri Kanaya. Nggak bagus ah, masa Cil? Apaan? Bocil. Sentak Kanaya sembari mendorong dada Nagara agar menjauh. Masalahnya barusan itu terlalu tiba-tiba sampai dia kaget. Dan membuatnya salting. Bukan, ini bukan salting tapi maha salting. Saudaranya Mahabharata. Hehe, tawa Nagara. Tapi beneran maaf, kamu kalau belum ikhlas maafin, kasih tahu deh saya harus gimana? Tanya Nagara. Tidur sana, perintah Kanaya. Sejak 2 hari lalu, sambil menjaga Kanaya di rumah sakit,
Nagara juga sibuk mempelajari mengenai perusahaan perhiasan milik keluarganya. Tentu sebagai orang awam dan belum banyak tahunya, Nagara banyak ngangong. Tahu begitu dari zaman SMA dia ngikut perkataan Tante Nawang untuk belajar terjun ke dunia tersebut. Alhasil Kanaya sering mendapati laki-laki itu begadang sampai malam. Membaca berkas-berkas. Pun kemarin ia akhirnya tandang ke perusahaan. Lalu pulangnya lanjut baca-baca lagi sampai subuh. Belum lagi mesti membawa Kanaya pulang hari ini. Untunglah hari Sabtu, jadi tidak ke kantor. Bentar, saya ambilin mobil kamu dulu. Sambil beli HP baru buat kamu juga, kata Nagara. Tapi, ujar Kanaya. Kanaya agak kasihan pada Nagara namun nasib mobilnya juga bagaimana. Mana HP-nya sudah tinggal nama. Mati total. Dan dia tidak hafal nomor yang diberikan mas bengkel kala itu. Tapi kan aku yang bawa ke sana. Mana percaya kalau kamu yang ambil, kata Kanaya. KTP kamu berarti sini, buat bukti, ujar Nagara. Beneran nggak apa-apa, mas? Tanya Kanaya. Kalau nggak boleh, saya pulang ambil buku nikah. Terus tunjukin kalau kamu istri saya, kata Nagara. Bukan itu. Kamu kelihatan capek, ujar Kanaya. Kis coba, biar semangat lagi, kata Nagara. Kanaya betulan melakukannya. Padahal Nagara hanya bercanda. Membuat laki-laki yang duduk di sebelahnya itu lantas balik mengecup pipi kiri Kanaya. Sebelum Nagara beranjak dan pergi dari apartemen, Kanaya kepikiran sesuatu. Mas, panggil Kanaya. Yes, baby. Nagara memutar badan. Pipi Kanaya memerah. Apa banget bibi? Seru Kanaya. Tapi kamu suka, ujar Nagara. Enggak. Balas Kanaya. Pipi kamu merah, kata Nagara. Kenapa? Tanya Kanaya. Jadilah si pria kembali mendekat, tapi hanya sekadar berdiri di samping sofa. Takut kalau kembali duduk yang ada dia malas beranjak dan urung mengambil mobil Kanaya. Suara kartun dari layar televisi hanya sebagai pelengkap sejak tadi. Dia acuhkan. Kamu kok tahu aku ada di hutan waktu itu? Tanya Kanaya. Wah, baru aja kepikiran, Nay. Ujar Nagara. Iya. Soalnya otakku lola, kata Kanaya. Nagara sok-sokan berpikir dan mengetukkan jari telunjuknya ke dagu sambil mendonggak ke atas. Membuat Kanaya yang kesal dengan laga suaminya itu lantas mencubit perutnya. Membuat Nagara mengaduh. Aduh, untung nggak bablas ke bawah tangan kamu, Nay, kata Nagara. Mau kamu? Seru Kanaya. Emang, ujar Nagara. Soalnya kita udah sejiwa nggak sih? Jadinya mau dimanapun kamu, saya tahu, kata Nagara. Picisan, cibir Kanaya. Serius dulu, masku, ujar Kanaya. Waduh, dipanggil seperti itu mendadak kaki Nagara terasa lemas. Liontin kalung kamu ada alat pelacaknya, kata Nagara. Nagara memilih jujur daripada membual dan mencari banyak alasan. Membuat Kanaya kontan meraba lehernya dan menengok liontin tersebut. Tidak ada hal aneh dan mencurigakan kelihatannya. Masa sih? Tanya Kanaya. Oh, harusnya Nagara memilih alasan lain saja. Tentu Kanaya justru tidak akan percaya dengan kejujurannya barusan. Kanaya melihat wajah Nagara yang tidak menampilkan tanda-tanda jika laki-laki itu berbohong. Jadilah dia menganga. Terus ini harganya berapa gitu? Seru Kanaya. Hehe, tawa Nagara. Jangan hahaha aja, mas, kata Kanaya. Nggak sebanding sama keselamatan kamu pokoknya, ujar Nagara. Bibir Kanaya maju ke depan. Dia mengulurkan kedua tangannya ke arah Nagara. Meminta laki-laki itu mendekat dan memeluknya. Mau tidak mau. Bohong, Nagara mau sekali. Dia akhirnya mendekat dan merengkuh tubuh Kanaya. 5 menit aja ya, Nay. Kalau lebih yang ada saya jadi mager keluar. Terus meluk kamu seharian, kata Nagara. Budak tugas. Nay jadi cutea? Tanya Nadine. Cutea, balas JH. Jadi, ujar Kanaya.
Masalahnya kan udah kelar kekasih. Sekarang malah si nenek gayung yang kena karma. Udah dido dia wakakak, kata Ola. Betul. Dosennya juga diberhentikan, ujar Nadine. Bukan karena rumor kemarin kok. Emang gue ngerasa butuh jeda dulu. Gue bingung jelasin alasannya gimana, yang pasti di otak gue lagi ada gap, kata Kanaya. Paham, Nay. Kita selalu dukung apapun keputusan lu, ujar Hera. Bukan karena lo hamil kan, Nay? Tanya Nadine. Din PLISSS, seru Kanaya. Siapa tahu, kata Nadine. Kagak, balas Kanaya. Pakai kondom atau lo minum pil kebon? Tanya Nadine. NADINNN gue cekik lo sumpah, seru Hera. Maaf, kata Nadine. Nay, maaf juga kita belum sempet jenguk. Kata Hera alasannya disuruh bilang banyak tugas. Padahal dia ngajak kalau lo udah balik ke apart, biar kita bisa main ke kediaman elit, ujar Ola. BANGKEEE, seru Hera. Wakakak, tawa JH. Kanaya terkekeh membacanya. Jadi di siang hari itu, keempat kawannya berencana tandang ke apartemen Nagara. Abis selesai kelas. Betul, niatnya jenguk sekalian tengok-tengok kehidupan Kanaya. Tapi lo dapet fotonya dari mana deh, Din? Nggak lo edit kan? Tanya Kanaya. Kelima perempuan itu kini tengah duduk melingkar di ruang tengah apartemen Nagara yang alasnya diselimuti karpet. Hera sempat menahan agar Kanaya tetap duduk di sofa, namun gadis itu menolak. Santai, Ra. Udah sehat gue, ujar Kanaya. Ola tidak berhenti berdecak melihat isi apartemen Nagara dan nasib mujur kawannya itu. Hingga saat ini ia masih melihat keadaan sekitar dengan pandangan kagum. Bahkan sempat berjalan ke balkon ruang tengah dan menunjuk sekumpulan rumah, di mana tempat kosnya terlihat dari atas sana. Itu kosan gue ANJIRR. Kayak kumuh bet dari sini, seru Ola. Waktu itu gue ke klub, jemput cowok gue yang abis ngedate di sana. Gue nunggu di parkiran kan. Nah nggak sengaja lihat Davina sama tuh dosen. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, gue foto dong, ujar Nadine. Nadine memakan cookies kering buatan Mama Kanaya yang perempuan itu bawa kapan hari. Untung masih layak konsumsi. Tapi saat dia mengirim pesan pada Nagara dan berkata jika kawan-kawan akan datang, laki-laki itu pulang bersama banyak snack. Lalu memilih ke kamar untuk tidur siang. Tidak lupa mengangsurkan ponsel baru Kanaya ke si Empu. Tapi hitungannya gue nggak nyebar hoaks atau rumor ya. Gue malah menguak skandal. Ya walaupun sampai saat ini nggak ada yang tahu yang ngirim foto-foto ke base itu gue, kata Nadine. Nadine menggunakan identitas sebagai anonim. Selama ini juga jika dia menguak skandal, tidak pernah menggunakan identitas asli. Rawan. Syukur indah, komentar Hera. Dia tengah menyeting ponsel baru Kanaya. Yang sempat-sempatnya berceletuk. Anjir, suami lo beliin HP kayak beli kerupuk. Enteng banget, ujar Hera. Nadine mendekatkan duduknya merapat ke arah Kanaya. Gelagatnya seperti akan membicarakan hal yang cukup sensitif. Membuat Kanaya memusatkan atensi padanya. Kok bisa anjing nikah sama Pak Nagara? Tanya Nadine. Dijodohin, jawab Kanaya. Gue juga mau, ujar Ola. Minta ortu lo, kata Kanaya. Najis, yang ada dikenalin sama om tua, bangkotan, ujar Ola. Hera nyaris tersedak mendengar perkataan Ola. Dia jadi teringat dengan Haidan, berhubung manggilnya juga Om. Lagi ngapain ya dia sekarang? Biasa jam istirahat irim chat. Ini udah lewat kok enggak? Padahal hari libur harusnya banyak waktu luang. Hera bukannya ngarep hanya heran saja. Ini mas suami beneran lagi tidur siang, Nay? Tanya Nadine. Nadine masih saja kepo dengan keberadaan Nagara. Jika di kampus saja auranya sangat keren dan menawan. Biasanya kalau di luar kampus dan hanya memakai baju santai, justru terlihat lebih hot. Iya, mau banget lihat mukanya. Bentar gue panggilin, ujar Kanaya.
Nadine buru-buru menahan lengan Kanaya. Ya enggak atuh. Bercanda aja, kata Nadine. Mereka berbincang lama, ngalor ngidul sampai satu persatu pamit pulang. Karena hari sudah sore. Kini tinggal Hera yang masih setia duduk sambil ngemil snack. Wajahnya kentara sekali bete sambil sesekali melihat ke arah ponsel. Kenapa deh, Ra? Tanya Kanaya. Nagara yang sudah tidak mendengar suara cekikikan dan tawa khas perempuan yang tengah bergosip, kini malah terbangun. Dia duduk di kasur dan bengong. Hidup memang begitu ya, kalau tidak bingung ya bengong. Dia lalu berjalan ke arah dapur, mengambil air minum. Berhubung jaraknya dekat dengan ruang tengah, ia bisa dengan jelas mendengar percakapan Kanaya dan Hera. Cowok tuh gitu ya. Kalau ada butuhnya aja selalu gercep. Giliran udah bosen, ya udah ngilang, kata Hera. Waduh, Nagara hampir menyemburkan air minum di mulutnya. Ini teman Kanaya sedang membicarakan siapa? Berhubung akhir-akhir ini dia sedang dekat dengan Haidan. Siapa? Si Om, tanya Kanaya. Gue nggak bilang dia. Seru Hera. Lah gue nanya. Balas Kanaya. Wajah Hera yang awalnya panik berubah merengut. Jadi sama beliau? Tanya Kanaya. Beliau banget nggak tuh? Jadi gimana? Ujar Hera. Ya jadi mau. Ini kalau kayak nyariin, kata Kanaya. Biasa aja. Cuman biasa dia nge-WA kalau jam istirahat. Ini bahkan libur loh, Nay. Tapi gue nggak nungguin atau ngarep. Cuman heran, ujar Hera. Kalau gitu lo aja yang chat duluan, saran Kanaya. Ngapain? Seru Hera. Kanaya mengedikkan bahunya. Sejak tadi dia hanya bisa melihat teman-temannya asyik makan ciki. Nagara masih melarangnya untuk makan sembarangan sampai dia sembuh. Ya walaupun sejak tadi Kanaya sekali dua kali kelepasan ikut makan. Habisnya pingin. Biar nggak heran. Nanya, Om kok nggak chat hari ini? Ujar Kanaya. Ogah, kata Hera. Gengsi bisa menghambat banyak hal loh, Ra. Awalnya aja ogah-ogahan, ujar Kanaya. Kayak pas awal lo nikah sama Pak Nagara nggak gitu aja, kata Hera. Hera membela diri. Ampe udah nyusun siasat biar dia nggak betah sama lo terus ceraiin lo kan waktu itu, Nay. Ingat nggak? Ujar Hera. Hera santai saja berkata seperti itu. Dipikir Nagara masih tidur di kamar. Keduanya juga tidak melihat kala Nagara melenggang menuju dapur. Padahal sejak tadi Nagara mendengar semuanya. Kanaya berjalan pelan menuju ke kamar. Dia masih merasakan sedikit rasa kram di perutnya ketika digunakan berjalan. Meski memar di pipi dan perutnya sudah mulai memudar. Ketika membuka pintu, ia mendapati Nagara yang baru berganti baju. Abis mandi. Kanaya melanjutkan langkahnya untuk berbaring di kasur. Meski sedikit heran, Nagara hanya diam saja dengan kedatangannya. Jadi itu alasan kamu, kata Nagara. Hah? Tanya Kanaya. Kanaya kebingungan dengan Nagara yang membuka suara berkata seperti itu. Alasan apa? Tanya Kanaya. Suaminya itu berbalik dan bersandar di depan lemari. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Alasan kamu yang waktu itu gencar godain saya. Karena tahu saya nggak suka wanita penggoda. Biar saya cepat gugat cerai kamu. Ujar Nagara. Holy shit. Jadi Nagara mendengar percakapannya dengan Hera. Kenapa Kanaya tidak sadar? Bukan gitu, Mas, kata Kanaya. Nagara membenci wanita penggoda. Karena mereka murahan. Merayu pria yang sudah beristri untuk dimintai uang. Sampai membuat papanya rela meninggalkan sang mama demi wanita sejenis itu. Nagara mendengus. Dia lantas mengambil koper di atas lemari. Membukanya dan mengemasi baju-baju Kanaya. Oke, saya antar kamu pulang ke rumah orang tua kamu, kata Nagara. Kanaya mendekat dengan wajah pias dan segera menahan tangan Nagara yang tengah memindahkan baju-bajunya ke dalam koper. Mas, nggak gitu. Dengerin aku dulu, ujar Kanaya. Saya udah denger banyak tadi, kata Nagara.
Kanaya seperti orang linglung melihat Nagara yang kini menutup kopernya dan mengosongkan hampir setanah lemarinya yang tadinya diisi pakaian Kanaya. Ia lantas menarik koper itu berniat keluar kamar. Tidak memiliki cara lain guna menghentikan Nagara, Kanaya akhirnya memeluk pinggang suaminya itu dari belakang. Menempelkan pipinya ke punggung Nagara. Kanaya sudah menangis keras. Awalnya emang iya. Tapi aku sadar kalau pernikahan bukan sesuatu yang main-main. Terus makin kesini aku juga sadar kalau aku sayang sama kamu, ujar Kanaya. Jika memang Nagara sudah kecewa berat dengan segala kebodohan yang Kanaya lakukan di awal pernikahan mereka, dan tetap ingin pisah, dia hanya ingin laki-laki itu tahu jika Kanaya menyayanginya. Keduanya lantas terdiam. Kanaya masih sesenggukan. Memeluk Nagara erat, tidak membiarkan laki-laki itu bergerak barang sesenti pun. Sampai ketika Nagara ingin melepaskan kedua tangan Kanaya, perempuan itu menggeleng brutal. "Nggak mau." "Nggak," kata Kanaya. Membuat Nagara memutar badannya. Menatap wajah Kanaya yang sudah penuh air mata dan kedua matanya yang sembab. "Nggak mau pisah. Aku sayang kamu," racau Kanaya tidak jelas. Nagara lantas merapikan rambut Kanaya. Menyelipkannya ke belakang telinga. Hingga tidak ada lagi yang menempel di pipi sebab terkena jejak air mata. "Akhirnya enggakku," kata Nagara. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.